warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang ibu banggakan, pagi ini pembelajaran kita adalah tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang berbahagia, pembelajaran kita kemarin adalah di bidang pangan. Nah, kebutuhan manusia yang pokok ada 3, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan atau rumah. Kemarin kita telah mempelajari kebutuhan pangan. Sekarang kita akan mengulas atau belajar tentang kebutuhan sandang. Anak-anak yang ibu banggakan, pada zaman dahulu sangat berbeda dengan saat ini. Kalau dulu orang berpakaian hanya mungkin 1 atau 2 saja, dengan pakaian sangat-sangat tradisional. Karena apa? Bahan-bahannya dari kulit binatang, dari kulit tumbuhan, dan dari daun. Sekarang pakaian bahannya sudah bervariasi. Ada 2 bahan dasar yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahan baku yang berasal dari alam dan bahan baku yang berasal dari buatan. Oke anak-anak, kita pelajari satu persatu ya. Apa itu bahan baku yang berasal dari alam? Bagus. Ya, yang berasal dari alam adalah dari pertanian, dari perkebunan, atau dari peternakan. Dari pertanian, diantaranya adalah bahan kapas. Kapas ditanam oleh para petani. Kemudian kapas tersebut akan dipitang dan dijadikan benang. Setelah jadi benang, akan ditenun. Kemudian diproduksi di pabrik, akan menjadi kain yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang dari hewan, ada ulat sutra yang menghasilkan kain sutra. Kemudian ada yang dari bulu domba yang menghasilkan kain wol. Nah, dari bermacam jenis pakaian atau kain yang didapat, ini tentunya mempunyai fungsi masing-masing. Di antara fungsi pakaian bagi tubuh kita, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, bagus. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari panas dan hujan, dari panas dan dinginnya udara. Kemudian yang kedua, manfaat pakaian atau fungsi pakaian untuk kenyamanan. Karena kita berpakaian itu butuh yang nyaman. Suatu contoh, di saat musim penghujan,
kita membutuhkan pakaian yang agak tebal sehingga tidak kedinginan. Di saat musim kemarau, kita membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat karena hawanya sudah panas. Jadi butuh kenyamanan. Manfaat yang lain untuk model. Nah, sebagai model ini akan menampilkan bermacam pakaian. Ada yang untuk pesta, ada yang untuk olahraga dan lain sebagainya. Anak-anak yang ibu banggakan, dari bahan dasar pembuat pakaian tadi, selain bahan baku dasar dari alami, ada yang dari buatan, yaitu dibuat oleh manusia dari bahan sintetis. Keunggulannya apa dari bahan sintetis ini? Kuat, kemudian banyak juga variasinya, mengkilat. Kalau bahan yang alami ini biasanya lembut. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, dari bahan kapas sampai menjadi kain itu bisa dilaksanakan atau diproduksi di pabrik. Kemudian setelah menjadi kain, kita gunakan pakaian. Pada zaman dulu, orang menggunakan pakaian masih dari kulit tumbuhan. Kulit pohon ditumbuk atau dipipihkan, dikeringkan. Dari dedaunan yang dikeringkan, dari kulit hewan yang dikeringkan. Nah, dengan perkembangan zaman, sekarang sudah berubah. Bagaimana caranya? Dulu kita menjahit secara alami, yaitu dengan tangan. Kemudian berkembang menjadi dengan jahit yang menggunakan kaki, jahit pancal. Berkembang lagi menggunakan jahit elektrik atau menggunakan dinamo. Nah, dengan perkembangan yang ada ini, maka tentunya kita lebih diuntungkan. Sangat beruntung bagi kalian yang hidup di zaman sekarang ini. Karena apa? Pakaian yang kita miliki tidak hanya satu saja, tetapi kita memiliki dan menggunakan pakaian itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Apa contohnya? Bagus. Pada saat kalian ke sekolah menggunakan pakaian seragam sekolah, tidak mungkin pakaian seragam sekolah kemudian digunakan lagi di rumah sampai pada malam hari. Tentunya anak-anak setelah sekolah pulang berganti pakaian. Tidak harus pakaian yang baru, tetapi pakaian yang bersih dan nyaman digunakan. Ada yang pakai kaos dengan celana, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana pendek, dan lain sebagainya. Pada saat olahraga, kita juga menggunakan pakaian olahraga, tidak menggunakan pakaian seragam sekolah. Oke,
pada saat kita akan tidur juga berganti pakaian lagi. Tidak mungkin pakaian seragam sekolah kita gunakan sebagai tidur. Anak-anak, kalian harus bersyukur di zaman yang sekarang ini kebutuhan kalian terpenuhi. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan yang lain. Itulah anak-anak yang bisa Bu Am sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Am sampaikan ilmunya menjadikan ilmu yang barokah dan berguna bagi kehidupan kita semuanya. Kurang lebihnya Bu Am mohon maaf. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa mengerjakan tugas di buku Bu Pena 3D halaman 36 dan 37 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekali lagi, di Bu Pena halaman 36 sampai 37 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan sampai telat ya. Terima kasih. Akhirnya Bu Am akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.